Hamdan wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Para pemirsa yang Pak Agus hormati, jumpa kembali dengan Pak Agus pada kesempatan mungkin pagi, siang, atau malam ini untuk melanjutkan kajian atau kajian yang keempat, ya, tentang target daripada ibadah saum. Pak Agus kan sudah menjelaskan dari awal berdasarkan Al-Quran surat Al-Baqarah 183 sampai 187, ya, bahwa ibadah saum itu tidak bisa asal-asalan. Kita harus punya target dan tujuan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat tersebut tentang targetnya. Yang satu adalah la'alakum tattaqun, yang kedua in kuntum ta'lamun, yang ketiga walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'alakum tashkurun, yaitu target yang ketiga adalah supaya kita menjadi abdan syakuro, hamba yang pandai bersyukur. Jadi digembleng ibadah saum tiap tahun itu harus membentuk pribadi yang abdan syakuro, hamba yang pandai bersyukur. Pemirsa, di dalam Al-Quran surat Ibrahim juga sudah tahu semuanya kita, ya, tentang wajibnya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang mensyukuri nikmat, la in syakartum, siapa yang bersyukur, ya, sungguh jika kalian bersyukur, la azidanakum, akan kami tambah-tambah kenikmatannya. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Akan tetapi apabila kamu kufur atau kebalikan dari syukur, kami akan menyediakan azab siksaan yang pedih. Nauzubillah min dzalik. Jadi kesimpulan syukur itu wajib. Maka dilatih dengan riadoh di bulan suci Ramadan, ya, dengan kegiatan-kegiatan ibadah di bulan suci Ramadan yang sangat padat kita lakukan ini, mudah-mudahan lagi, kita harus menjadi orang yang bersyukur, gitu. Untuk menerangkan tentang syukur ini, Pak Agus akan membawakan sebuah riwayat di mana pada satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagaimana kita tahu, Kangjeng Nabi itu ibadahnya luar biasa. Ya, istighfarnya aja tidak kurang dari 200 kali, ya, sehari. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang Nabi yang tidak memiliki dosa. Artinya sudah diampuni oleh Allah, baik yang sudah, yang sedang, yang akan. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu malam sholat tahajud, ya, sampai bengkak kakinya, Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau lakukan ibadah itu seperti itu? Bukankah engkau itu sudah diampuni Allah? Ya, baik sebelum, sedang, yang sudah, itu sudah diampuni oleh Allah. Kenapa habis-habisan ibadah? Jawaban Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam singkat dan padat. Jawabnya adalah, afalam akunu abdan syakuro, wahai Aisyah, apa tidak boleh aku menjadi abdan syakuro, hamba yang pandai bersyukur? Begitu. Luar biasa, pemirsa yang dirahmati Allah, ya. Dan kemudian dalam surat Saba ayat 13 dijelaskan bahwa wa qalilum min ibadiyah syakur. Sedikit sekali jumlahnya orang yang memiliki pribadi atau jiwa yang abdan syakur itu. Sedikit jumlahnya. Kenapa? Saking susahnya menjadi abdan syakur. Nabiullah alaihissalam yang diberi gelar abdan syakuro, siapa coba? Nabi Ayub alaihissalam. Jadi begini pemirsa. Jadi ada syukur, ada syakur. Itu bedanya. Kalau syukur itu hanya menerima, ikhlas menerima kebaikan-kebaikan Allah, kesuksesan-kesuksesan, kenikmatan, kita syukuri. Dan kita buktikan syukurnya itu dengan
Umpamanya kita memiliki atau diberi rezeki yang banyak. Bukti syukurnya itu adalah pertama meyakini bahwa keberhasilan itu, kekayaan itu yang diberi, yaitu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala dan dibuktikan dengan dikeluarkannya sebagiannya untuk orang-orang miskin. Itu bukti ya, satu contoh buktinya orang yang syukur itu. Nah, kemudian belum tentu orang yang syukur itu orang yang syakur. Sebab yang dimaksud syakur itu bukan hanya sekedar menerima kenikmatan-kenikmatan, mensyukuri kenikmatan-kenikmatan Allah, tapi juga mensyukuri, mentadaburi, menjadi orang yang sabur, bukan sabar saja, atas segala ujian-ujian yang Allah berikan. Oleh karena itu, Nabi yang diberikan gelar Abdan Syakur itu Nabi Ayub. Kenapa? Karena Nabi Ayub bukan saja menerima kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang yang diberikan ujian yang sangat berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba ketika Nabi Ayub alaihissalam, anak-anaknya pada meninggal semuanya, hartanya habis, istrinya meninggalkan. Tapi Nabi Ayub alaihissalam sabar dan mensyukuri, menikmati. Gitu. Apa yang diberikan oleh Allah berupa ujian itu, Nabi Ayub tidak sedikit pun, tidak sejengkal pun beliau mengutuk dirinya. Kalau istilah bahasa Sunda mah ngutruk gitu. Mengutruk terhadap diri sendiri, luhlah cek, ya Allah gitu ya, sedih. Tidak. Nah, itu kualitas abdan syakuro itu, seperti Nabi Ayub alaihissalam. Atau abdan syakuro itu yang ibadahnya itu bukan ecek-ecek gitu. Tahajudnya tiap malam, rezekinya diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Pokoknya abdan syakir itu luar biasa ya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa hanya orang yang pandai bersyukurlah yang dicintai oleh Allah. Bahkan dalam sebuah keterangan dikatakan bukti cintanya Allah. Cintanya Allah kepada hambanya adalah Allah memberikan ujian-ujian. Contoh, orang yang diberikan musibah misalnya, baik itu bencana yang menimpa keluarganya, dirinya, ya. Orang yang memiliki jiwa abdan syakur itu luar biasa, kuat jiwanya menerimanya, ya, tidak frustasi. Karena apa? Karena yakin bahwa Allah sedang mencintai dirinya. Dan yakin bahwa ujian, musibah, penyakit yang Allah berikan itu merupakan rasa cinta Allah. Allah akan membebaskan dirinya di akhirat untuk tidak dimasukkan ke dalam neraka. Masya Allah, subhanallah. Jadi orang yang banyak menderita di dunia, diberi ujian, penyakit misalnya, dia menerimanya. Nah, itu orang yang syakur itu yang menerima. Bukan saja yang enak-enak, yang tidak enak juga, dia itu menerimanya dengan ikhlas gitu. Kita kan ikhlas diberikan kenikmatan, nah kita pun harus ikhlas diberikan ujian-ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu luar biasanya syakur. Abdan syakuro itu seorang hamba yang pandai bersyukur itu bukan hanya kenikmatan saja. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali kurang lebih seperti itulah penjelasan Pak Agus, pengertian dari walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang pandai bersyukur, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para nabi juga sama, yang dicintai Allah itu bukan berarti diberikan kenikmatan terus-terusan. Coba lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah diberikan anak harus disembelih, dikejar-kejar oleh orang-orang kafir, dibakar oleh raja yang zalim,
tapi beliau tetap menerima ujian-ujian itu. Ya, demikian pula Nabi Musa alaihissalam. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam itu gelarnya bukan hanya abdan syakuron, tapi Khalilullah, kekasih Allah. Kenapa? Bukan karena sekedar ketaatannya, tapi ketabahannya menghadapi ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagi para penderita penyakit berat ya, yang kebetulan orangnya taat kepada Allah, misalnya kewajiban kita hanya ikhtiar berobat. Ada penyakit-penyakit yang berat kan, seperti diabetes, darah tinggi, jantung. Kita kewajibannya hanya berikhtiar saja berobat. Sisanya kita menerima. Dijadikan penyakit itu menjadi sahabat kita. Karena mungkin penyakit itu akan kita bawa ke alam kubur atau ke akhirat. Tapi kenikmatan yang luar biasa akan diterimanya kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dibebaskan dari api neraka. Kalau dibebaskan dari api neraka kemana? Ya pastinya juga ke surga. Ya. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah agar dimudahkan mengamalkan segala perintah Allah, dimudahkan untuk menghadapi berbagai ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menyandang predikat abdan syakuro atau hamba yang pandai bersyukur. Demikian penjelasan dari Pak Agus, mudah-mudahan manfaat ya. Mudah-mudahan ibadah saum kita abror ya, diterima Allah Subhanahu wa taala. Ibadah saum kita bisa mengejar target yang ditargetkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tadi. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan Pak Agus. Ya, mudah-mudahan sekali lagi manfaat. Kita pungkas dengan doa. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.